berpindah-pindah atau berburu mengumpulkan makanan tingkat lanjut maupun tingkat sederhana itu bersamaan dengan kala Pleistosen. Nah, ketika itu manusia pendukungnya adalah jenis Pithecanthropus dan Meganthropus paleojavanicus. Jadi jawabannya adalah D. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suroto Belajar IPS Asik. Baik Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, dan siswa-siswi khususnya kelas 7, di video pembelajaran kali ini saya akan mencoba berbagi tentang pembahasan soal uji kompetensi untuk soal pilihan ganda 1 sampai dengan 10. Baik Bapak Ibu dan siswa-siswi semuanya yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jika bermanfaat jangan lupa share ke teman yang lainnya. Baik, langsung saja ke soal pertama. Di sini ciri-ciri zaman Mesozoikum antara lain. Nah, di sini pilihannya ada A, belum ada kehidupan; B, berkembang binatang kecil tak bertulang belakang; C, berkembangnya jenis reptil raksasa; dan D, berkembangnya jenis manusia Homo sapien. Nah, di sini Anda sekalian dan Bapak Ibu Guru semuanya bisa dilihat ya di pembahasan materi di buku IPS ini ya, IPS kelas 7 kurikulum 2013 untuk bab 4 ini ya. Kita lihat di buku ini ya. Nah, di sini ada periodisasi sejarah berdasarkan bumi secara geologis. Nah, di sini bumi dibagi kepada 4 zaman. Di sini ada zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, Mesozoikum, dan 4 zaman Neozoikum. Nah, di sini di pembahasan di halaman 199 sampai 200. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat di sini di nomor 2 zaman Paleozoikum. Nah, di sini ciri khasnya adalah bukan di Paleozoikum ya, di Mesozoikum. Nah, di zaman Mesozoikum disebut dengan zaman reptil atau zaman reptil raksasa. Jadi disinilah hidup atau berkembang biak hewan atau fauna jenis dinosaurus, ya, T-Rex dan sebagainya. Seperti nampak pada gambar ini ya. Ini gambar ilustrasi rekonstruksi dari kira-kira bentuk fauna zaman Mesozoikum atau berupa reptil raksasa. Jadi jika dilihat dari soal tadi, maka ciri zaman Mesozoikum adalah berkembangnya jenis reptil raksasa. Jadi jawabannya adalah C. Yang nomor 2, masa kehidupan berburu dan berpindah-pindah berlangsung bersamaan dengan A, zaman Neolitik; B, zaman Mesolitik; C, zaman atau kala Holosen; D, kala Pleistosen. Jadi di sini jawabannya adalah D, yaitu kala Pleistosen ya. Karena memang masa berburu ya, berpindah-pindah atau berburu mengumpulkan makanan tingkat lanjut maupun tingkat sederhana itu bersamaan dengan kala Pleistosen. Nah, ketika itu manusia pendukungnya adalah jenis Pithecanthropus dan Meganthropus paleojavanicus. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 3. Di bawah ini merupakan perkakas peninggalan pada zaman atau pada masa bercocok tanam adalah. Maka di sini dilihat anak-anak sekalian di
pembahasan materi di buku paket IPS ya, kelas 7. Kita lihat di sini nah, bisa dilihat di sini jawabannya di halaman 214 ya, Anda sekalian, bahwasannya perkakas atau peninggalan atau hasil kebudayaan pada masa bercocok tanam itu di sini bisa dilihat ya. Ini mulai yang pertama ada kapak persegi, ada kapak lonjong ya, ada gerabah, ada alat pemukul dari kayu, ada perhiasan. Maka kita lihat di pilihan jawabannya, ada kapak perimbas, ada kapak genggam. Ini masuk kepada masa berburu, mengumpulkan makanan. Kemudian yang B, kapak perunggu, bejana perunggu, ini masa perundagian. Yang C, kapak persegi dan kapak lonjong. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk memastikan kembali kepada materi tadi, ini dia, ada kapak persegi dan ada kapak lonjong. Jadi jawabannya untuk soal nomor 3 adalah C, kapak persegi, kapak lonjong. Lanjut untuk pertanyaan nomor 4. Pada abad ke-5 telah terdapat pengaruh Hindu dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Buktinya adalah, nah ini adalah awal masa di sejarah Indonesia memasuki masa sejarah atau masa sudah mengenal tulisan. Jadi berdasarkan hasil peninggalan masa Kerajaan Kutai. Nah, di sini di dalam buku pembahasannya ya, ini kita lihat di sini. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui dari yupa. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui sejarah Kerajaan Kutai. Nah, di sini di Kerajaan Kutai ini terdapat seperti pada gambar ini yupa, kemudian terdapat tulisan ya yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Maka di sini bisa dilihat jawabannya ya. Buktinya adalah tentu yang A, penggunaan bahasa Sanskerta dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak, karena itu batasnya masih dalam bentuk prasasti atau bukti artefak. Kemudian yang B, makin lunturnya adat istiadat asli nenek moyang. Tidak. C, penggunaan bahasa Sanskerta dalam penulisan prasasti. Nah, jadi jawabannya adalah C. Jadi prasasti di Kerajaan Kutai itu berupa yupa. Jadi nomor 4 jawabannya adalah C. Lanjut nomor 5. Teori yang menyebutkan peranan bangsa Indonesia dalam penyebaran agama dan kebudayaan budaya ke Indonesia adalah teori. Di sini ada jawabannya A, Brahmana, B, Waisa, C, Ksatria, dan D, arus balik. Nah, untuk pengetahuan dan pemahaman Anda sekalian, untuk yang teori Brahmana ini berarti yang menyebarkan agama atau kebudayaan di Buddha dari India ke Indonesia itu disebarkan oleh kaum Brahmana atau kaum yang khusus mempelajari agama Hindu-Buddha. Kemudian yang B itu kaum atau orang dari kasta Waisa, yaitu kasta pedagang. Kemudian yang C, Ksatria, yaitu dari raja atau keturunan raja atau para prajurit kerajaan.
Dan D itu harus balik, berarti orang Indonesia yang datang menuntut ilmu Hindu Buddha ke India, kemudian menyebarkan atau mengajarkan kepada orang-orang Indonesia di kedepannya. Di sini dapat dilihat ya anak-anak sekalian di pembahasan di buku paket di halaman 225 ya. Di sini teori arus balik itu ya, bahasanya peran aktif dari orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu Buddha Indonesia. Jadi memang orang-orang atau pemuda Indonesia belajar agama Hindu Buddha ke India, kemudian mengajarkannya kembali di Indonesia. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah teori arus balik atau D. Lanjut nomor 6. Pengaruh kebudayaan Hindu Buddha dalam bidang pemerintahan adalah A. Pemimpin masyarakat dipilih berdasarkan kastanya. B. Pimpinan masyarakat yang dipilih adalah orang yang dianggap tua dan bijaksana. C. Pergantian pemimpin masyarakat berdasarkan atas keturunannya. Dan D. Gelar yang dipakai pemimpin adalah dato. Nah, untuk soal nomor ini bisa Anda lihat pembahasannya di buku paket IPS itu ya, di halaman 226 buku paket kelas 7 IPS. Nah, di sini dapat dilihat pengaruh dari Hindu Buddha itu adalah sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Nah, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu Buddha, terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Nah, di sini dampak jawabannya. Jadi untuk soal nomor 6 adalah C. Pergantian pemimpin masyarakat berdasarkan atas keturunannya. Jadi apabila rajanya sudah wafat, maka digantikan kepada anak keturunan dari permaisurinya biasanya. Lanjut nomor 7. Akulturasi antara kebudayaan Hindu Buddha dan kepercayaan asli Indonesia terlihat pada A. Munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu Buddha. B. Raja dianggap sebagai keturunan dewa. C. Pembuatan arca sebagai perwujudan dewa. D. Bentuk candi yang berundak. Maka di sini bisa dilihat ya jawabannya ya. Nah, di sini akulturasi berarti maksudnya perpaduan. Kebudayaan mana? Kebudayaan Hindu Buddha dan kepercayaan asli Indonesia. Di sini bisa juga dilihat anak-anak sekalian ya, di pembahasan buku paket IPS itu kelas 7 itu dari segi seni bangunan ya, itu ketika masuknya pengaruh Hindu Buddha ya, bentuk bangunan candi Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunan Mekah, patung-patung perwujudan dewata atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Bentuk-bentuk candi di Indonesia pada akhirnya adalah punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Nah, bisa dilihat pada Candi Borobudur ya, itu nampak sekali punden berundaknya. Punden berundak itu kebudayaan asli Indonesia, dan candi itu adalah kebudayaan dari Hindu Buddha India. Jadi untuk soal nomor 7 itu jawabannya adalah D, bentuk candi yang berundak. Lanjut nomor 8, agama Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia adalah sebab A. Persyaratan untuk masuk Islam hanya membaca 2 kalimat syahadat. B. Agama Islam disebarluaskan tidak dengan paksaan dan tanpa persyaratan. C. Adanya peraturan zakat dapat memperingan beban ekonomi umat Islam yang ekonominya lemah. Dan D. Agama Islam berkembang dengan mempergunakan wayang dan gamelan. Jadi sini kata kuncinya adalah mudah diterima. Itu jawabannya adalah A. Persyaratan untuk masuk agama Islam hanya membaca 2 kalimat syahadat. Jadi mudah
membaca 2 kalimat syahadat sudah sah menjadi orang Islam. Nah, kalau di sini yang B, agama Islam disebarkan tidak dengan paksaan dan tanpa persyaratan. Nah, tanpa persyaratan ini yang salah, karena masuk Islam harus ada syaratnya, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Untuk nomor 8, jawabannya adalah A. Nomor 9, yang dianggap sebagai bukti peninggalan tertua tentang pengaruh agama Islam di Sumatera adalah, nah di sini kata kuncinya adalah di Sumatera. Memang kalau diambil secara Indonesia, di sini tentu C ya, kalau Indonesia kata kuncinya Nisan Makam Fatimah binti Maimum. Karena di sini kata kuncinya di Sumatera, maka jawabannya adalah B, Nisan Makam Sultan Malik Al-Saleh. Jadi yang dianggap sebagai bukti peninggalan tertua tentang pengaruh agama Islam di Sumatera adalah B, Nisan Makam Sultan Malik Al-Saleh. Nah, terakhir nomor 10, anak-anak sekalian, karya sastra bercorak Islam berupa kitab-kitab yang berisi masalah tasawuf adalah A. Panji, B. Babat, C. Suluk, dan D. Hikayat. Jadi jawabannya C, yaitu suluk, karena suluk adalah berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan sufi. Suluk artinya mencari jalan untuk mendekatkan kepada Sang Maha Pencipta. Jadi nomor 10 jawabannya C. Baik anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru semuanya dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan soal uji kompetensi mata pelajaran IPS kelas 7 bab 4. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.